Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan caranya membuat machine learning menggunakan bahasa Python. Untuk IDE kali ini saya menggunakan Visual Studio Code. Untuk library yang saya pakai kali ini adalah Pandas, NumPy, dan yang lain-lainnya. Langkah pertama untuk membuat machine learning ini, kita harus mengimport datasetnya terlebih dahulu menggunakan library Panda. Dapat dilihat di line ketiga, pd read csv. Ketika sudah mengimport datasetnya, kita bisa menggunakan script data head dan data info untuk mendapatkan informasi dari dataset kita, lalu memunculkan 5 data pertama yang ada di atas. Dan kita bisa lihat tipe data yang ada di dataset saya ini berupa integer. Lalu kita harus mengcleaning datasetnya ini. Yang pertama, kita cek dulu apakah dataset ini terdapat duplikat atau tidak. Di dataset saya ini terdapat 17 duplikat. Nah, ketika kita sudah tahu, kita harus menghapus data duplikat ini agar proses training dari machine learning ini tidak ada gangguan atau akurasinya itu tidak salah. Lalu yang kedua, kita juga harus mengisi missing value atau menghapusnya. Biasanya kita bisa mengisi missing value ini menggunakan nilai rata-rata yang ada di kolom. Lalu kita gunakan matplotlib dan seaborn ini untuk memvisualisasikan dataset. Nah, dapat kita lihat di sini visualisasi diagram atau chart yang bisa kita lihat di sini ada banyak. Nah, untuk sisa diagram ini, karena kita membuatnya secara simpel saja, kita bisa melewatkan bagian ini untuk di sesi berikutnya. Setelah kita sudah melihat datanya atau chart yang ada di dataset kita, selanjutnya kita harus mengencode kolom kategori yang ada di dataset kita. Nah, contoh kali ini adalah gender. Isi gender yang seharusnya ada di dataset saya itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kita harus mengubahnya atau mengencode-nya menjadi sebuah nilai integer berupa 0 ataupun 1. Nah, setelah itu kita pakai scikit-learn model selection ini untuk men-split data kita agar kita bisa memisahkan fitur dan label yang akan kita jadikan sebagai keputusan kita nanti. Langkah selanjutnya, kita bisa mengimplementasikan algoritma kita. Algoritma yang saya pakai kali ini adalah logistic regression, KNN, decision tree, dan random forest, dan juga SVC. Algoritma ini kita gunakan untuk mentraining machine learning kita. Nah, setelah kita mengimplementasikan, kita bisa lihat akurasinya dari masing-masing algoritma kita, sehingga kita bisa tahu algoritma mana yang cocok untuk machine learning kita. Selanjutnya, kita bisa gunakan heatmap matrix agar kita bisa tahu fitur apa yang berkorelasi kepada label kita. Karena label saya itu adalah purchase status, maka itu menjadi acuan kita untuk melihat apakah fitur yang lainnya itu berkorelasi. Di sini kita bisa lihat loyalty program dan purchase status memiliki 0,30 lebih banyak daripada fitur yang lain, yang artinya loyalty program ini memiliki korelasi yang tinggi terhadap purchase status kita. Lalu yang paling rendahnya itu adalah edge dengan nilai minus 0,21, yang artinya edge ini tidak berpengaruh banyak terhadap dataset kita, sehingga kita bisa menghilangkan fitur ini agar akurasi dari
model training kita ini bisa meningkat. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.